Shalom. Sekali lagi shalom. Saya ingin mulai dari pertanyaan ini. Boleh pegang tangan pakai tangan kiri atau tidak? Boleh atau tidak? Supaya kalau boleh sebentar kita coba waktu keluar. Boleh atau tidak? Tidak atau boleh? Kalau sorong sesuatu ke orang lain boleh pakai tangan kiri atau tidak? Boleh atau tidak ya? Ya. Lebih baik bilang tergantung saja ya. Iya. Kalau anak-anak tulis pakai tangan kiri boleh atau tidak? Boleh. Lalu kenapa dia pun mama bilang pakai tangan manis? Kenapa begitu? Saudara-saudara, sebenarnya kita hidup dalam apa yang saya sebut sebagai budaya tangan kanan. Sampai karena kita terlalu lama hidup dalam budaya itu, orang merasa kalau tangan kiri salah. Kalau memang tangan kiri salah kita potong saja Dia tidak usah ada. Bermasalah itu. Kenapa? Karena orang sudah cenderung melihat kebiasaan ini menjadi sesuatu yang serius dan harus pakai itu. Tidak boleh yang tangan lain, harus pakai tangan kanan. Tidak boleh tangan kiri. Ada yang lain. Beberapa suku-suku bangsa punya kebiasaan yang lain. Kalau kita ketemu terus bukan suami istri, bukan saudara, kita karena kenalan kita cium hidung, boleh tidak? Boleh tidak? Orang sabu pas bilang boleh. Tapi orang di luar sabu agak sulit juga itu. Itu aneh itu. Agak bermasalah. Masing-masing dan dia punya sendiri-sendiri. Tidak masalah. Saya ingat ketika saya mulai melayani di Alor. Saya pergi sebagai orang Timur. Orang Timur ini agak aneh kalau orang kasih sesuatu jumlah 3. Itu bermasalah. Tidak bisa. Hari pertama saya sampai di sana. Mereka kasih saya kopi 1 gelas dan pisang 3 buah. Saya pikiran ini. Karena mereka taruh di situ, saya pikir lama, hampir 1 jam. Ini orang dong kalau memang mau tolak pelayan, bilang, jangan sindir saya dengan pisang 3 buah. Saya agak kacau di situ. Tapi saudara-saudara, lama-lama saya berpikir, apakah saya memaksa ribuan orang yang ada di Alor itu untuk kemudian memahami saya, atau saya memahami mereka dari cara berpikir mereka? Berpikir sedikit lama itu, kemudian saya ambil keputusan, saya belajar memahami mereka, karena saya tidak sementara berada di Timur, saya ada di Alor. Saya makan, tidak ada soal. Ternyata mereka tidak bermaksud apa-apa, karena memang kebiasaan mereka begitu. Beberapa contoh tadi mengarahkan saya dan saudara untuk mengatakan begini. Saudara-saudara, kenapa harus tangan kanan? Dan banyak orang harus pakai tangan kanan. Sebenarnya tidak pernah ada keputusan di mana-mana. Tidak pernah ada satu rapat dewan apa di dunia yang memutuskan bahwa kalau selamat harus pakai tangan kanan. Tidak ada. Tidak ada sebuah kesepakatan bersama untuk maksud itu. Tidak ada. Tetapi kenapa kemudian itu berjalan begitu saja? Karena orang telah terbiasa melakukan itu. Lalu karena dia terbiasa begitu rupa, sampai ketika kita bilang jangan dengan tangan itu, orang merasa tidak terlalu nyaman. Padahal sebenarnya tidak ada kesepakatan apa-apa. Tapi sekaligus juga beberapa perbedaan tadi menunjukkan bahwa tiap-tiap tempat mempunyai ciri-ciri khasnya tersendiri. Dia mempunyai kekhususan sendiri. Sehingga kita tidak bisa mengukur orang lain menurut cara berpikir kita dan seterusnya. Kita tinggalkan itu sedikit. Saudara-saudara, surat Petrus ini ditulis oleh Petrus untuk kepentingan orang-orang percaya yang ada di Asia Kecil. Mereka sementara mengalami penganiayaan dan penindasan yang luar biasa karena keputusan iman mereka untuk percaya Yesus. Petrus menulis dengan baik kepada mereka untuk terus menguatkan mereka. Kenapa? Karena mereka tiap-tiap hari diincar untuk dibunuh, bahkan dibinasakan. Mereka harus diberi penguatan. Tapi bagaimana bertahun-tahun untuk masa yang tidak jelas sampai kapan ini, mereka akan terus seperti itu. Petrus memulai tulisannya dengan mengatakan, yang paling dasar supaya kamu tetap bertahan dalam penganiayaan itu adalah kalau kamu tetap menjaga kekudusan dan kasih persaudaraan. Ini 2 cara paling awal untuk orang terus berada di dalam penganiayaan. Dia terus sabar dalam segala penderitaan. Dia terus bertahan dalam apapun ancaman tentang imannya kepada Yesus Kristus. 1, menjaga kekudusan. Yang kedua, kasih persaudaraan. Kalau ini terjaga dengan baik, baiklah perjalanan imanmu. Kalau ini tidak terjaga dengan baik, minta maaf, tidak baiklah perjalanan imanmu. Mari kita periksa satu-satu. Apa itu kekudusan?
Dalam Alkitab kekudusan menyangkut dua arti yang serius. Satu, kekudusan berarti terpisah dari hal-hal yang kotor. Kudus berarti terpisah, dikhususkan, diangkat ke bagian lain yang berbeda dengan bagian-bagian yang lain. Dia terpisah dari semua yang kotor. Atau dalam arti lain saya ingin katakan, dia bersifat agung, bersifat keramat, suci, dan berbeda dengan yang lain. Itu kudus dia punya. Contohnya gampang, ada perjamuan kudus. Kenapa dia disebut perjamuan kudus? Ada banyak perjamuan, ada banyak pesta, pesta wisuda, pesta nikah, pesta segala macam, dia pun nama perjamuan juga. Tapi sampai di perjamuan kudus, dia disebut kudus. Kenapa? Karena dia berbeda dengan itu semua. Dia punya makna khusus di situ, yang dibangun oleh karena penghayatan iman kepada pengorbanan Tuhan bagi kita, sehingga kemudian dia disebut kudus. Nikah kudus. Kenapa dia disebut kudus? Karena dia berbeda dengan nikah yang lain. Ada nikah adat, ada nikah pemerintah, ada nikah dinas. Tapi nikah kudus berbeda dengan itu. Kalau nikah adat itu berarti harus melaksanakan semua aturan adat menurut apa yang mereka mau, menurut tuntutan adat mereka. Nikah dinas itu sesuai dengan apa yang harus dijalankan secara kedinasan. Nikah pemerintah itu mereka harus dicatat oleh ini negara. Tapi nikah kudus berbeda dengan itu semua. Mereka harus menyatakan pengakuan mereka di hadapan Tuhan Allah dan jemaatnya. Pak, dia kudus itu maksud bagaimana? Apakah tidak boleh ini itu? Bukan. Pasti ada banyak masalah. Biasa dalam percakapan pernikahan kami tanya, kamu dua ada baik-baik? Oh, dia bilang baik-baik apa? Kamu dua yang tahu itu baik-baik. Terus dia bilang ada kurang baik sedikit. Nah, diam-diam kok. Ada waktu khusus ini kasih tahu Tuhan itu tidak baik dorang, karena kita mau masuk dalam sebuah pernikahan kudus. Kamu mengaku dosa di situ, bereskan itu semua, baru kemudian kita melangkah dalam pernikahan kudus. Ada yang disebut umat kudus. Ada banyak kelompok masyarakat di mana-mana, ada umat di mana-mana. Tapi yang disebut dengan umat kudus berbeda dengan yang lain-lain dari kelompok-kelompok yang lain. Umat kudus disebut kudus karena mereka merasa orang-orang tertebus. Mereka adalah orang-orang yang satu perasaan, satu hati, satu pengalaman di mana mereka hanya orang berdosa dan kemudian ditebus oleh Tuhan. Itu umat kudus. Itulah kekudusan. Tapi yang kedua, Alkitab ingin menunjukkan kepada kita bahwa kekudusan itu adalah pemberian Tuhan Allah. Allah menjadi subjeknya. Allah yang memberikan itu, bukan karena manusia. Saya sedikit ingin menekankan di sini. Kekudusan itu karena dari Tuhan, bukan karena usaha manusia untuk menjadi kudus. Supaya saya ingin mengkritisi, kita ingin mengatakan bahwa bukan orang bertapa supaya kudus, bukan. Bukan orang berpuasa supaya kelihatan lebih kudus, bukan. Bukan orang bersemedi supaya kelihatan lebih kudus, tidak. Beberapa orang yang biasa suka bermeditasi, mereka datang ke saya, mereka bilang begini, Pak Pendeta, saya ini orang sabar, Pak Pendeta. Lu sabar begitu? Iya, kok kemana bisa sabar? Saya tiap hari meditasi. Memang setiap hari di hutan, tidak bisa sabar. Coba kalau tiap hari hidup dengan orang yang tukang bikin jengkel, bisa sabar? Belum tentu. Kekudusan bukan karena kita. Supaya kita terus merasa bahwa kita melekat dengan Tuhan Allah, dan Tuhan Allah selalu dibutuhkan dalam hidup ini, bukan karena perjuangan kita, bukan karena kita. Kalau tidak, kita terlalu merasa pantas untuk dihargai. Saya kira konsepnya sampai di situ. Sekarang bagaimana hal-hal yang mengancam kekudusan? Sebab ini dua hal kalau tidak ada, nanti kemudian kita tidak mampu lagi bertahan dalam perjalanan hidup ini selanjutnya dalam iman kepada Tuhan. Hal-hal yang mengancam kekudusan umat itu hanya dua. Satu, merasa tidak ada yang istimewa bagi Tuhan. Ini hal yang paling mengancam kekudusan. Merasa tidak ada yang istimewa, artinya begini, ya yang penting potong sunika, adat cukup sudah, kok namanya suurus. Tidak ada lagi nikah gereja, tidak ada lagi nikah secara kudus. Kita rasa itu beres. Inilah yang mengancam kekudusan. Tidak bisa. Karena sudah tidak ada lagi yang istimewa bagi Tuhan. Sudah tidak ada. Tidak bisa orang berkata bahwa
Ibadah kok tidak ibadah sama sah. Kok yang penting kita tidak kacau dengan orang, kita usaha baik-baik, kita tidak urus orang pu urusan. Itu berarti sudah tidak ada lagi yang khusus bagi Tuhan. Sudah tidak ada lagi. Dan kalau sudah tidak ada lagi yang khusus bagi Tuhan, minta maaf, ini ancaman bagi sebuah kekudusan. Ini ancaman serius. Kenapa? Karena lama-lama orang hanya menjadi orang yang hidup di dunia sebagai orang yang sekuler sekali. Sudah tidak lagi bisa membangun kehidupannya dengan lebih baik. Kenapa? Kan tidak ada lagi yang penting bagi Tuhan. Mau datang-datang, kalau tidak datang juga kok saya hidup baik-baik. Tidak ada masalah dengan siapa-siapa. Bagaimana nanti ketika ada penganiayaan dan penindasan oleh karena keputusan iman percaya kepada Tuhan, kita akan makin sulit. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi yang istimewa bagi Tuhan. Harus ada kekhususan supaya dia terus akan berjalan. Yang kedua, kasih persaudaraan. Apa itu kasih persaudaraan? Alkitab memberi catatan begini, kasih persaudaraan adalah kasih yang tulus, yang tidak menuntut balas. Itulah kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan selalu keluar dari hati, sangat tulus, tidak menuntut apa-apa, tidak mau menerima pujian dan seterusnya. Itu kasih persaudaraan. Cinta dengan kasih beda atau tidak? Cinta dan kasih beda atau tidak? Tidak atau beda? Tidak tahu Pak, pokoknya Pak mau ngomong apa omong sah. Ya. Cinta dan kasih beda atau tidak? Beda. Dia pun beda di mana? Cinta itu bukan cinta, bukan. Cinta itu adalah anak dari kecocokan jiwa. Karena kita rasa cocok, maka kita bangun sesuatu yang dipunama cinta. Makanya banyak orang ketika dong tidak suka, kita tanya, kenapa kau mau berhenti? Rasa keson cocok lepas. Tidak cocok. Cinta itu anak dari kecocokan jiwa. Tapi kasih bukan itu. Kasih mau cocok atau tidak cocok, dia kasih di situ. Dia tidak perlu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya dan seterusnya. Dunia mau menolak dia, kok tidak, tetap dia berikan anaknya. Dunia mau sambut dia atau tidak, dia berikan anaknya. Tidak soal kecocokan. Dia selalu jauh lebih besar dari sekedar kecocokan. Ada pengorbanan di situ, tidak menuntut balas. Tidak menuntut balas. Dia kasih, tidak hitung-hitung di situ. Ini dia. Tapi yang kedua, Alkitab memberikan pesan bahwa kasih persaudaraan adalah ikatan persaudaraan yang sangat kuat oleh karena ada kasih di situ. Kasih yang tadi tidak menuntut balas. Contohnya gampang, sama seperti hubungan orang tua dan anak. Kita mau kasih pisah dong susah. Kita kasih kita pu anak dong retret 2 hari sedih, pu mama dong ikut dari pagi sampai malam. Jadi kita gabung retret anak-anak dengan ibu-ibu. Tidak apa-apa juga. Kenapa? Karena hubungannya sangat kuat, sangat sulit bisa. Kasih persaudaraan yang seperti inilah yang membuat banyak orang tua tidak hitung-hitung. Orang tua tidak hitung kenapa dia harus besarkan dia anak. Dia tidak pakai hitung. Dia tidak kasih tahu, bilang anak lu besar. Ini catatan dari pertama waktu lu lahir tanggal 7 Mei itu, mama waktu itu sakit dan ada tebus obat berapa kok begitu lu lihat enggak? Tidak ya orang. Oleh karena kasih yang begitu kuat, orang tua jarang sekali pititip dia pu anak di mana-mana. Biar dia ikut saya. Kok satu koko begini, satu taruh begini, satu tarik dia bawa saya. Tapi banyak anak oleh karena alasan kesibukan dong titip dong orang tua di mana-mana. Dia itu tua dulu. Kita sibuk memati ini. Begitu ya. Tapi orang tua dong talan ludah saya namanya tempuh anak aja. Tidak apa-apa, ikut saya. Itu kasih, tidak memperhitungkan sesuatu. Dalam 2 hal itulah sekarang kita belajar. Hal-hal yang mengancam kasih persaudaraan sekaligus kekudusan. Pembacaan tadi mengisyaratkan beberapa hal. 1, yang akan membuat ini semua jadi hancur kalau pertama ada egois di situ. Egois. Tahu egois? Tahu kok tidak? Saya juga tidak tahu. Pokoknya tiap hari saya ngomong egois, tapi saya tidak tahu di pemaksud. Egois. Coba angkat tangan yang egois dulu. Egois itu suka supaya dia yang paling baik, dia memenangkan segala sesuatu. Dia harus paling didengar. Dia harus yang juara 1. Padahal bukan lomba. Kalau orang hanya kepingin menang padahal bukan lomba, itu orang bermasalah secara psikologis. Masa tidak lomba juga dia mau juara?
berarti ada sesuatu yang tidak kesampaian. Maka kita harus menolong dia supaya dia menang sesuatu. Kita ikutkan dia di satu lomba tertentu, buat lari karung atau gigit kerupuk atau supaya dia menang. Kalau tidak buat begitu tiap hari, nanti dia egois. Dia rindu untuk memenangkan sesuatu di situ. Dan itu bermasalah. Ini menghancurkan persaudaraan. Persaudaraan yang rukun tidak bisa dibangun di atas dasar egois. Tidak bisa dibangun di atas dasar karena saya orang paling hebat. Tidak bisa. Karena saya yang menolong Anda semua. Tidak bisa. Karena kamu waktu belum punya apa-apa, itu modal saya punya. Tidak bisa. Egois namanya. Dan persaudaraan yang rukun tidak bisa dibangun di atas ini. Sekali lagi, tidak bisa. Kedua, persaudaraan yang rukun itu tidak bisa dibangun di atas sakikir. Tahu sakikir kok? Saya susah omong yang bahasa Indonesia, tapi sakikir, kakeek itu tidak bisa dibangun di atas persaudaraan itu. Kasih persaudaraan tidak bisa dibangun di atas kakeek. Tidak bisa. Tapi juga tidak bisa dibangun di atas pemborosan juga. Piko itu orang baik sekali, jadi tiap hari boto selum dari pagi sampai malam di situ. Nanti dia tidak bisa. Saudara-saudara, pembacaan hari ini itu dikasih dua. Satu di Yohanes pasal 10 tentang cara hidup orang jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula hidup sangat baik. Mereka kumpul, pecah-pecahkan roti, makan sama-sama, berdoa dan pulang. Itu dulu baik sekali, tapi lama-lama jadi ancur. Apa yang ancur? Karena di ibadah itu ada makan-makan, semua jadi baik di situ. Orang-orang kaya menjual banyak hartanya, membawa hartanya dan datang mereka makan bersama-sama. Orang-orang miskin juga berkumpul bersama-sama. Lama-lama separuh bilang begini, nanti pas jam mau makan baru waktu sampai. Dia pu ibadah dong sudah tidak terlalu ikut. Pas jam mau makan baru tiba-tiba dong sampai. Orang-orang kaya mulai berpikir begini, ini manusia dong tiap hari kita bawa kas nombor dong hanya tahu makan sah. Mulai ada perasaan tidak enak. Karena yang miskin dong datang dong ikut dimakan sah. Yang miskin bilang begini, syukur-syukur kok tiap hari Minggu ada makan, lebih baik kita pergi di situ. Lama-lama karena mulai berpikir begini, jadi rusak semua. Sebuah persekutuan yang baik jadi rusak. Kenapa? Karena sudah tidak normal lagi. Ada banyak orang kelihatan menolong orang lain memang. Kelihatan menolong. Tapi apakah dia benar menolong? Tidak. Kenapa tidak? Contohnya gampang. Lihat kok ame itu daging dan buah don di kulkas tuh kok kasih, lihat kok kasih. Anak mau sam kok makan Tapi kita tanya, kok kenapa kas dong semua? Daripada bau di kulkas Daripada bau lebih kas makan, kok biar bau di dong saja dikit. Kelihatan kasih juga. Itu sebenarnya dia kakeek, kalau tak kakeek sampai sudah tidak bisa kasih habis ya semua bau, kasih saya sudah. Kasih. Sudah tidak bagus lagi, sudah tidak pas. Dan kasih persaudaraan tidak bisa dibangun di atas dasar itu, tidak bisa. Ketiga, kasih persaudaraan tidak bisa dibangun di atas rakus. Tidak bisa. Kasih persaudaraan sekali lagi tidak bisa dibangun di atas rakus. Semua harus dibagi merata, seimbang. Tidak bisa mau lebih sendiri. Tidak bisa, harus seimbang. Kok bisa begitu Pak Pendeta? Iya, dulu Simon Petrus don cerita begini, waktu Tuhan Yesus mau naik murid-murid ke atas bukit, Yesus bilang begini, masing-masing murid lihat batu ke bawah. Simon Petrus pikir, ini naik tinggi-tinggi kita bawa batu ini. Simon cari ame batu kecil satu. Naik sampai atas, Tuhan bilang begini, mana kampung batu dong? Semua kas keluar batu, Simon juga kas keluar. Ternyata Simon Petrus pun paling kecil. Terus Tuhan Yesus bilang begini, nah batu-batu itu akan saya rubah jadi roti untuk kamu makan. Ternyata Simon pun kecil saja, dia kecewa setengah mati. Dia bilang, aduh, so tadi saya bawa yang besar. Besok jalan lagi Tuhan bilang begini, lihat kau bawa batu. Semua teman bawa yang sama seperti kemarin, Simon bawa paling besar. Dia taruh di sini, dia pikul. Dia paling terakhir sampai di atas. Dia tunggu kapan Tuhan mau tanya. Sampailah saat Tuhan tanya, di mana kampung batu dong? Simon bilang, ada di sini Bapak. Oke, sebesar itulah dosa-dosamu. Yesus bilang begitu. Sebesar itu dosamu. Kenapa begitu? Karena dia sudah tidak tulus lagi. Ketika disuruh bawa, dia merasa beban. Tapi ketika dia tahu bahwa nanti kalau ini dirubah dia akan dapat paling banyak,
dia bawa yang paling besar. Motivasi inilah yang kemudian Tuhan bilang, sebesar itulah dosa-dosamu. Kadang-kadang kita begitu, itu yang membuat seringkali kita tidak bisa bertahan dalam perjalanan hidup. Berikut, persaudaraan, kasih persaudaraan tidak bisa dibangun di atas dasar emosional, tidak bisa. Tidak bisa dibangun di atas dasar marah-marah. Tidak bisa dibangun di atas dasar bakalahi, tidak bisa. Emosi yang harus dipakai itu tidak bisa. Kenapa? Karena merusak persaudaraan itu, dan kemudian kita tidak pantas ada di dalam sebuah perjalanan dan pergumulan iman yang rumit. Tapi Pak, susah Pak. Kenapa susah? Karena budaya kita mengarahkan kita menjadi orang emosi dan tidak mau kalah, tidak mau salah. Saya kadang-kadang lucu. Saya kalau lihat sebuah anak, dia lari dia jatuh. Waktu dia jatuh kita bertanya, kenapa jatuh? Dia tunjuk tangga. Kita marah, bapak pukul tangga. Aneh. Paling anak yang tidak lihat itu tangga itu. Tangga yang salah, anak tidak pernah salah. Tambah lagi, ada banyak orang tua itu. Kadang-kadang kalau mau suruh dia anak, karena mau ujian toh, mau suruh anak-anak belajar. Beberapa orang tua harusnya kalau suruh belajar mereka bilang begini, anak belajar adik belajar mau ujian. Harusnya begitu. Tapi beberapa orang tua bilang begini, lu jangan belajar lu jangan belajar. Nanti anak tidak belajar baru dia marah setengah mati. Sebenarnya yang sakit yang mana? Mau suruh anak-anak jaga rumah, harusnya cara suruhnya gampang. Lihat kau jaga rumah kan harus begitu. Tapi beberapa orang tua bilang, lu jangan jaga rumah Nanti anak-anak tidak jaga rumah, datang dia marah setengah mati. Tadi saya sudah bilang, itu anak dong, pembantu dong, sebenarnya ada lucu itu. Dan dia omong lain, baru bikin lain. Kalau suruh jaga rumah, bilang jaga rumah. Sebab kalau orang bilang, lu jangan belajar yang ada di situ penindasan, emosi, marah-marah. Lu tidak belajar, lu lihat marah itu. Harusnya lebih bisa, tapi di sini tidak ada yang begitu. Nah itu susah bertahan nanti dalam perjalanan ini. Terakhir, persaudaraan yang rukun itu kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan itu harus dibangun. Tidak bisa dibangun di atas tidak mau bergaul. Tidak bisa. Persaudaraan itu harus berjumpa seorang dengan yang lain, bergaul dengan seorang dengan yang lain, ketemu seorang dengan yang lain. Itu kasih persaudaraan. Tidak bisa sembunyi-sembunyi di mana-mana, tidak bisa. Berjumpa. Nanti berjumpa itu yang kita kadang-kadang lihat dia sebagai ujian, sebagai tantangan dan seterusnya. Tapi perjumpaan menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Karena kalau tidak berjumpa, bagaimana kita bisa menyatakan kasih itu? Kalau kita berjauhan, bagaimana bisa menyatakan kasih itu? Saya tidak ingin menyebut bahwa kasih persaudaraan ini hanya berurusan dengan orang-orang sekandung. Tidak. Hubungan kita dengan orang lain harus tidak bisa hubungan yang sendiri-sendiri. Tidak bisa. Tidak bisa. Harus dalam hubungan dengan orang lain, dan itu harus dibangun dengan baik. Kenapa ini kemudian menjadi catatan, saudara-saudara? Oleh karena bisa saja rumah tangga kita menjadi kacau karena tidak ada pergaulan lagi. Istri sudah jarang bergaul dengan orang lain, cukup. Dia ini tidak bergaul juga dengan suami, tidak bergaul juga dengan anak-anak. Don duduk di mana masing-masing duduk menghadap di HP sendiri, kudung senyum sendiri-sendiri, masing-masing. Kacau itu. Kalau kita tanya, mak senyum apa? Iya ada. Kalau begitu tuh, begitu hati sakit mah. Tidak bisa itu. Ini harus lebih pergaulan kita begitu, tidak bisa. Bayangkan kalau kita dua senyum itu harus menyangkut senyum dengan dua orang. Jadi ada Pak Lulu di situ, saya di sini terus saya senyum. Senyum itu. Tapi kalau sendiri-sendiri baru bahaya itu. Dia butuh disembuhkan sedikit itu. Tapi di sini tidak ada yang senyum-senyum sendiri, pasti punya maksud. Lebih jauh kalau kita baca sekarang di dalam Mazmur 133. Persaudaraan yang rukun. Persaudaraan yang rukun, dia bilang begini, persaudaraan yang rukun seperti minyak. Minyak di atas kepala yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Kenapa dia bilang kasih persaudaraan itu seperti minyak dan bukan seperti air? Kenapa minyak? Sederhana, memang jangan air, sebaiknya minyak.
Kenapa minyak? Setiap kali menyebut minyak, apa yang ada dalam pikiran saudara? Minyak goreng, Pak. Oke, baik. Minyak goreng berfungsi untuk apa? Untuk mematangkan makanan goreng. Tidak mungkin makan mantap atau Pak, iya goreng. Baik. Apa maksudnya? Sederhana saja. Banyak kali persaudaraan yang rukun menjadi kacau. Kita kehilangan kekudusan oleh karena segala sesuatu tidak dibicarakan secara matang. Tidak matang. Maka Alkitab membicarakan kasih harus seperti minyak. Persaudaraan harus minyak. Yang semua harus matang dulu. Bagaimana kau mau bicara matang? Kau satu belum omong habis, satu suruh rampas bah omong di situ. Ketemu hanya untuk tunggu sapa baku rampas bah omong itu. Tidak bisa matang. Akhirnya yang diam dia bilang, sudah lu omong. Gitu. Juga yang cerewet dia rasa dia yang memenangkan pertandingan. Ih, beta kalau omong don diam. Iya, kok orang pemalas bakal lain nah. Gitu. Jadi kalau ada yang begitu itu pasti sama kayak anak-anak biasa. Kalau anak kecil main domba, ini anak bawang ya, anak bawang. Maksudnya begini, kalau dia bikin apa? Biar dia omong sendiri. Persaudaraan yang rukun dibangun di atas kematangan, kan dia harus seperti ini. Apapun matang bicara. Matang. Dua, minyak apa lagi? Minyak tanah, Pak. Dia fungsi untuk apa? Minyak tanah fungsi untuk menerangi, bakar lampu apa kok kastera. Ya, apa maksudnya? Gampang saja. Persaudaraan yang rukun kadang-kadang terganggu hanya karena segala sesuatu bicara tidak terang. Tidak menjadi terang. Gelap semua. Istri dan suami, orang tua, mertua dan seterusnya tidak punya karunia khusus untuk tahu isi hati. Jadi jangan sampai dia diam sebegini. Terus istri tanya, "Papa kenapa?" Beta siap makan Mau apa nak bilang supaya kau tahu. Lama-lama rusak itu rumah. Terus dia bikin status di Facebook, suami saya tidak nyambung. Masalah tambah besar itu. Tapi di sini tidak ada yang begitu Siapa itu? Harus kasih terang. Marah juga kasih tahu dia, "Mama beta marah betul." Kenapa? Kok mama bangun pagi son senyum dan beta. Yang penting kasih tahu terang. Mam tua tidak ada karunia untuk tahu apa yang ada di dalam kita hati. Jadi tolong sesuatu boto mau apa omong dulu. Omong dulu. Oh begitu kok Pak, pulang saya mau omong. Mau omong apa? Mama jam marah beta mau jujur. Jujur apa? Beta mau minta mama keluar dari rumah saya. Itu bahaya Jujur mah yang karmana dulu Jujur tak salah itu. Berikut, kenapa persaudaraan yang rukun harus seperti minyak? Minyak apa? Tadi minyak goreng, kedua minyak tanah. Minyak apa lah Saya tidak jelas, saya telinga mulai tua ini. Minyak wangi. Persaudaraan yang rukun harus seperti minyak wangi. Apa fungsi minyak wangi? Bikin wangi toh. Kalau minyak wangi bikin babo, itu bukan minyak wangi dia nama. Bikin wangi. Ya betul. Kenapa? Sederhana saja. Persaudaraan yang rukun seringkali menjadi rusak hanya karena dia tidak wangi. Kita berkumpul bukan omong yang wangi-wangi, kita omong yang babo-babo. Bayangkan kalau yang tiap hari potong berkumpul, kan ada anak 4 orang, masing-masing 4 ini kan kawin masing-masing. Terus yang 3 orang pas berkumpul, kebetulan yang 1 dia tidak datang, yang 3 bilang, "Oh dia son datang lo tahu kok sonde." Itu biasa wangi kalau semula dan tahu kok sonde itu. Yang busuk yang kita omong, itu persaudaraan kacau. Akhirnya saudara tahu, persaudaraan kita sama kayak anak-anak. Anak-anak itu, di mana-mana dia kasih tahu bahwa ini dia pun bapak, ini dia pun om, ini dia pun tanta, ini dia pun mama, ini dia pun semua. Tapi berani tidak ikut, dia pun mau dia begini, kasih pulang dia pukul gula. Dia minta kembali. Ada yang begitu di sini kok. Asin kita doakan dia Persaudaraan yang rukun harus seperti minyak wangi. Ketemu bicara ya wangi. Jangan omong orang pembusuk. Omong orang pembusuk, kemudian itu orang datang sengaja senyum bapak-bapak. "Ih, kotong kira son datang."
Padahal dia lupa kalimat separuh itu. Dia, kotong kira kok sendatang, kotong mau lanjut. Berhenti omong orang-orang pun kebusukan, karena di mana mereka kumpul do omong ulang kita punya. Biasa sediam-diam urus ini hidup. Oke. Minyak apa lagi? Minyak apa? Minyak apa ya? Minyak rambut sah. Minyak rambut berfungsi untuk apa? Merapikan rambut kecuali yang saya punya tidak lagi. Minyak rambut fungsi merapikan. Ya betul. Kenapa saudara-saudara? Persaudaraan yang rukun harus digambarkan seperti minyak. Karena banyak kali persaudaraan kita tidak menjadi rukun, kita kehilangan kekudusan hanya karena semua tidak mau teratur dengan baik di sisi rambut. Tapi ada yang menarik dari sisi rambut. Hanya orang yang sudah mandi baru dia akan taruh minyak dan Anda bayangkan kalau sudah tidak mandi lagi, rambut agak kasar sedikit baru dia taruh minyak kelapa. Hancur itu. Apa maksudnya? Sederhana saja. Harusnya kita bersih dulu, baru meminta orang untuk juga mau sama-sama dengan kita. Kadang-kadang kita paksa orang, saya kakak, saya mama, saya papa, saya suami, lu harus dengar saya. Tidak bisa, kita bersih dulu, baru undang orang. Kalau hanya menekankan saya, tidak bisa. Karena hidup ini antara saya dan engkau, dan keturunanmu, keturunan kita. Tidak bisa saya. Harus kita punya kerendahan hati untuk itu. Kalau tidak, persaudaraan kita kacau. Kita bisa tidur satu tempat tidur, tapi mimpi kita bisa beda-beda. Lebih baik tidur di tempat tidur yang berbeda dengan mimpi yang sama, daripada tidur sama-sama di pembadan ada di tempat lain. Dia pemata saya terus begini, kita tanya, woi, kenapa? Beta ada pikir perusahaan nih. Usaha apa?